Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Anak-anakku yang berbahagia, kita sekarang masuki pondok Ramadan di hari ketiga dengan materi puasa. Puasa itu apa? Artinya apa puasa menurut kitab-kitab fikih? As-shamu wal imtina'u bi niyatin 'anil mufattirat jami'an nahar min syahri Ramadan. Puasa itu ialah menahan diri. Kalau dalam segi bahasanya al-imsak. Al-imsak itu menahan. Kalau secara istilah al-imtina'u biniyatin 'anil mufattirat, yaitu mencegah diri dengan niat 'anil mufattirat, dari beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, hingga terbenamnya matahari di seluruh bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 29. Itu adalah pengertian dari puasa. Sedangkan kewajiban puasa, wujubus shaum yajibu ala kulli muslimin mukallafin mutiqin lahu tahirin minal haidi wan nifas. Orang yang diwajibkan puasa itu adalah seluruh muslim, ya, seluruh orang-orang Islam, mukmin muslim yang mukallaf, ya, yang mutiqin itu adalah kuat secara jasmani dan rohani. Tapi tentunya yang diutamakan adalah jasmaninya, kuat untuk melaksanakan puasa. Lau tahirin minal haidi wan nifasi, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk yang perempuan. Kalau perempuan jadi sedang haid tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Nifas juga sama, ya, memang dilarang. Waktu wujub, waktu diwajibkannya puasa, bistikmali sya'bana 30 yauman, ya, dengan sempurnanya atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Biasanya kalau di kita ini di Indonesia ada dua metode. Yang pertama dengan menggunakan hisab, dihitung. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Muhammadiyah, ya, dan lain sebagainya. Dihitung berapa bulan, seumpamanya bulan Sya'ban itu sampai berapa hari, ya, kemudian dihitung lagi sampai sempurna. Atau tentunya tidak serta-merta menghitung. Di sana ada namanya ilmu astronomi atau ilmu falak. Nah, setelah dihitung kemudian ketemu kapan berapa tinggi hilal. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ada yang biasanya 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat atau 5 derajat dan lain sebagainya. Sedangkan yang lainnya menggunakan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu dengan melihat hilal secara langsung. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang NU atau beberapa lembaga lainnya, atau mungkin instansi pemerintah juga ada yang melaksanakan. Tapi di Indonesia ini digunakan dua-duanya. Ya, Indonesia menggunakan hisab dan ru'yah. Dua-duanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan awal bulan Ramadan atau awal-awal bulan Ramadan, bulan Syawal atau bulan Dzulhijjah ketika Idul Adha. Au bi ru'yatin hilali Ramadan. Nah, ini ya, tadi yang saya jelaskan. Jadi dengan menyempurnakan itu berarti dengan dihitung, dengan dihisab. Au bi ru'yati hilali Ramadan, atau dengan melihat. Nah, jadi ada dua metode. Yang pertama metode hisab, dihitung tadi, ya, kalau tidak kalau kurang berarti ya
disempurnakan, atau mungkin dengan ru'yat hilal. Al-mufattiratu ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, ini yang pertama, ataqayyu'u amdan. Nah, muntah dengan sengaja. Nah, ini tapi insya Allah kalau anak-anak kelas 6 nggak sampai seperti itu. Tapi memang ada. Terus bagaimana kalau dengan muntah tidak dengan sengaja? Seumpamanya ketika di rumah, ketika bersih-bersih mungkin, kemudian ketika bersihkan di bawah mana, di bawah dapur ataupun di gudang, tiba-tiba menemukan ada tikus, ya, tikus mati, baunya sudah nggak karu-karuan. Kemudian akhirnya mau muntah atau bahkan sampai muntah. Nah, bagaimana, batal atau tidak? Tidak. Ya. Kalau puasanya tidak batal. Nah, tapi seumpama dengan muntahnya itu, kalau setelah muntah tadi itu kemudian dia masih kuat untuk melanjutkan puasa, boleh dilanjutkan saja. Tapi kalau dengan muntahnya tadi, ya sampai mungkin kehabisan cairan, jadi tubuhnya semakin lemas. Jadi kalau dia tidak ditolong dengan air ataupun makanan ataupun obat, dia tidak akan bisa pulih kembali. Nah, maka boleh untuk tidak puasa atau boleh untuk membatalkan puasa. Tapi tetap nanti harus mengganti. Ya. Tapi kalau ataqayyu amdan, muntah dengan sengaja, itu pasti batal dan harus mengganti. Kalau muntahnya tidak sengaja, ya tidak batal dan boleh terus. Yang kedua, usulu ainin ilal jawfi min ahadil manafidi, yaitu sampainya nah ini mungkin usulu yang ketiga, al-jima'u yaitu bersetubuh. Ini khususnya bagi orang yang sudah menikah atau mungkin sudah yang berkeluarga, kalau melakukan hubungan suami istri di jam-jam puasa atau mungkin di siang hari. Bagaimana kalau di pagi hari? Ya tetap ya. Kalau di pagi hari juga masih tetap. Pokoknya setelah waktu puasa, setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, nah ini batal puasanya. Nah, kalau semuanya di malam hari, ya boleh kalau di malam hari. Ya, karena di malam hari sudah tidak puasa. Yang keempat, yaitu al-istimna'u. Nah, ini istimna itu keluarnya sperma. Ini bagi laki-laki. Ya. Kalau keluarnya ini seumpamanya di siang hari, kemudian ini khusus yang laki-laki ya, karena ini sudah kelas 6, saya jelaskan saja. Nah, seumpamanya laki-laki ini tidur, kemudian bangunnya basah, ya, itu masih boleh. Artinya apa? Dia keluarnya tidak dengan sengaja, tidur tiba-tiba keluar. Nah, itu masih boleh untuk melanjutkan puasa. Ya. Yang kelima yaitu haid bagi perempuan. Ya. Jadi ketika seumpama yang perempuan ini khususnya pagi sahur, kemudian dia masih puasa ya, jam 12 atau mungkin jam 11 tiba-tiba keluar darah haidnya. Ini bagaimana? Dia harus batal atau boleh lanjut puasanya? Harus membatalkan. Otomatis dia sudah dalam tidak keadaan suci. Terus bagaimana dengan puasanya? Ya dia harus mengganti puasa tersebut. Ya. Jadi kesempurnanya kok siang hari, seumpama ini ya,
maghribnya jam 5:20 atau jam 17:20. Kemudian jam 17:15 ya, tiba-tiba keluar darah haidnya. Nah, ini baru bagaimanapun harus dibatalkan dan harus mengganti. Tapi jarang sekali. Biasanya orang-orang perempuan itu keluar haid itu di pagi harinya. Ya. Pagi hari baru keluar biasanya. Kalau di pertengahan atau di sore hari jarang. Tapi memang ada. Kalau ada memang ada. Kadang ada yang siang, ada yang sore. Ya itu nggak mesti. Tapi jarang. Kalau yang sering pun di pagi hari ya, masih sebelum subuh atau subuh biasanya. Wusulu ainin ilal jawfi min ahadil manafidi. Lah ini sampainya sesuatu yang selanjutnya tadi ya, sampainya sesuatu pada perut ya, entah dari jalan manapun ya, bisa jalan mana, mulut, hidung, atau mungkin telinga, mata, kemudian dari kubul, dubur, itu bisa saja. Kalau kemasukan air, maka kemasukan apapun ya, bisa membatalkan puasa. Lantas bagaimana ketika ada orang sakit? Nah, semuanya orang sakit diinfus. Nah, kalau diinfus bagaimana? Boleh atau tidak? Bisa membatalkan puasa atau tidak? Kalau diinfus itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena infus itu masuknya di mana ini? Di urat ini ya, apa namanya itu? Nah, itu kalau masuk di situ itu kan bisa mengganti cairan dalam tubuh. Kalau orang kekurangan cairan itu, ya itu bisa mati. Tapi kalau orang kekurangan makan itu masih belum bisa mati. Ya. Nah, pengganti cairan itu orang kalau masih cairannya banyak, ya, itu walaupun nggak makan itu masih kuat. Nah, orang puasa, seumpamanya saya puasa Ustaz, mulai pagi sampai sore, atau mungkin siang, ketika siang dia sudah mulai lemes. Akhirnya dikasih infus. Kenapa pakai infus? Itu kan nggak membatalkan puasa karena tidak membuat kenyang. Benar tidak membuat kenyang, tapi infus itu bisa menjadikan orang tidak lapar. Ya. Jadi nggak ada ya, orang di rumah sakit itu ketika diinfus kemudian dia mengeluh lapar, nggak ada. Rata-rata memang sampai kepada mana pengganti cairan dan bahkan bisa menahan dari lapar. Nggak ada ceritanya orang ketika koma atau mungkin di rumah sakit opname tiba-tiba mengeluh kelaparan, nggak ada. Bahkan orang koma tiba-tiba bangun saya lapar, nggak ada. Karena apa? Tadi ada infus tadi itu ya, yang bisa menjadikan orang itu tidak mudah lapar. Dan ini juga salah satu yang bisa membatalkan puasa. Berdiam diri di dalam air juga sama ya. Keramas, kenapa sih keramas itu tidak diperbolehkan ketika berpuasa? Karena keramas itu airnya bisa merasuk ke dalam tubuh sini dan otomatis kalau yang kepala disiram ini bisa mengalir ke telinga. Jadi kalau tidak dianjurkan ketika berpuasa itu mandi dengan keramas. Kalau mandi biasa mungkin di wajah sini disabuni nggak apa-apa, tapi kalau keramas kalau bisa tidak ya. Yang keenam yaitu nifas bagi perempuan juga. Ya, yang ketujuh adalah arida. Rida itu murtad, keluar dari Islam. Kalau orang seumpamanya di pertengahan puasa, tapi naudzubillah ya, semoga kita semuanya dihindarkan dari hal seperti itu. Seumpamanya dia itu di pertengahan puasa kemudian
murtad, ya berarti dia sudah tidak diwajibkan untuk puasa. Ya, sudah tidak ada kewajiban puasa karena salah satu syaratnya puasa itu adalah orangnya Islam. Kalau murtad berarti sudah tidak masuk Islam, keluar dari Islam. Yang selanjutnya, alladzina yubahu lahumul fitru, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau apa nama bahasanya itu membatalkan puasa, mokel. Ya. Yang pertama, al-maridu idza khafa ad-darara, yaitu orang yang sakit, ya. Ketika sakitnya itu bisa menjadikan dia semakin parah. Saya sakit apa? Dia ternyata sakit panu. Wah, itu nggak apa-apa, nggak perlu. Saya sakit Ustaz apa? Sakit linu. Nggak apa-apa, nggak perlu untuk membatalkan puasa. Saya sakit apa? Sakit mata. Ya nggak perlu membatalkan puasa. Saya sakit apa? Sakit lambung. Kalau lambungnya telat makan, ya ini bisa semakin parah dan bisa nanti kena tipes dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya. Kalau seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Tapi rata-rata justru orang yang puasa itu dihindarkan dari penyakit lambung. Kenapa? Karena proses pencernaan dalam tubuh, pencernaan di lambung itu tidak tidak selalu mencerna. Jadi teratur. Kenapa? Makanya ketika sahur disunahkan tuh ya memang itu waktunya mengisi lambung, waktunya mengisi perut supaya ada yang digiling ya. Jadi ada yang digiling dalam perut itu ya. Ada yang dicerna, jadi tidak sampai melukai perutnya atau lambungnya. Ketika buka juga disunahkan juga mengawali. Kalau sahur mengakhiri. Kenapa disunahkan? Kalau sahur mengakhiri karena waktunya puasanya ini paling tidak bisa jaraknya lebih dekat. Ya. Kemudian berbuka juga cepat-cepat segera untuk berbuka. Itu juga sama supaya kalau dalam segi medis, jadi perut ini sudah waktunya untuk diisi. Kalau terlambat terus ya nanti akan bisa menjadikan penyakit yang ada di dalam lambung. Kalau semua sakitnya itu parah, boleh ya, dia sakitnya gerges. Nah, kalau dia masih bisa mempertahankan ya boleh saja. Tapi kalau tidak bisa mempertahankan ya dibatalkan puasanya, kemudian didahulukan untuk mengobati penyakitnya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Jadi mengutamakan yang doror tadi itu yang bisa membahayakan. Kalau saya puasa, saya nanti bisa semuanya saya opname divonis. Kalau ini kamu semuanya dokternya memvonis. Ini kalau kamu puasa nanti ini penyakitmu bertambah parah. Jadi bagaimana caranya? Kalau bisa tidak puasa dulu. Jadi ikuti dulu. Bukan karena ini puasa ini suatu ibadah yang pasti oleh Allah juga akan dijaga. Ya pasti semuanya itu ibadah. Ya tidak ada yang tidak ibadah. Termasuk mengobati penyakit itu juga ibadah. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kita akan tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan khusyuk, dengan baik. Nah, coba seumpamanya kalau sakit gigi, ya mungkin sholatnya pun juga nggak bisa khusyuk. Ya, sakit gigi nggak bisa baca Quran, ya, atau mungkin mau baca Quran di sini terganggu cekot lah. Itu kan walaupun itu ibadah, tapi kalau kesehatannya juga terganggu, maka proses untuk beribadah pun juga akan terganggu. Maka mempunyai jasmani yang sehat itu lebih baik. Kalau seumpamanya penyakit itu bisa menjadikan dirinya semakin parah, ya maka diperbolehkan yubahu lahum. Jadi diperbolehkan dulu untuk tidak berpuasa. Paham ya? Yang kedua, al-musafiru safaron tawilan. Musafir itu orang dalam perjalanan.
safaron tawilan yang jauh sekali jarak tempuhnya. Seumpamanya dari sini ke mana? Ke Jawa Barat, ke Bandung. Itu lewat jalur darat. Nah, boleh seperti itu. Karena apa? Mungkin di perjalanan dia nyupir ataupun di dalam mobil kan capek. Nah, akhirnya mungkin terkuras tenaganya, sehingga kalau tidak diisi dengan dengan makanan ataupun minuman, itu nanti bisa-bisa dia semakin capek dan bisa sakit. Tapi kalau seumpamanya, jadi ini kalau diukur bukan tawilan memang ya, jauh juga ya. Terus masyakoh itu tingkat kesulitannya. Kalau sekarang orang-orang yang mempunyai uang, berduit, perjalanan dari Malang ke Jakarta itu tidak berhari-hari atau berjam-jam, malah mungkin hanya 2 jam. Karena apa? Ada pesawat, dan pesawat itu tidak capek dan tidak menguras tenaga. Terus bagaimana kalau seperti itu? Boleh apa? Boleh meneruskan, bukan boleh membatalkan. Ya, diteruskan saja karena tingkat kesulitannya itu minim, ya, kecil sekali. Semuanya perjalanan dari sini Surabaya, kalau memang kuat ya lanjutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat ya boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa, tapi tetap harus mengganti kalau tidak puasa. Tapi kalau seumpamanya dari segi fisiknya kuat, ya, terus tidak menguras tenaga, ya kalau menurut saya lebih baik dilanjutkan saja. Yang ketiga, al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima au ala waladihima. Orang yang sedang hamil, atau sedang menyusui, idza khafata ala anfusihima, kalau takut pada fisiknya, kesehatannya, untuk dirinya sendiri atau untuk bayinya. Nah, ini maka boleh untuk tidak berpuasa. Sama orang yang hamil, dia puasa kalau kuat, dirinya kuat, maksudnya ya nggak capek, ya nggak, perutnya nggak sakit, atau mungkin janinnya dalam perutnya juga kuat, itu boleh untuk berpuasa. Ya. Jadi tidak perlu untuk membatalkan puasa. Atau orang menyusui, memang kekuatan fisik itu beda-beda setiap manusia. Ada yang kuat, ada yang tidak. Ya. Kalau yang kuat, orang yang menyusui pun kadang puasa itu juga kuat, dan bayinya atau susu yang dikeluarkan untuk ASI yang dikeluarkan untuk bayinya itu juga masih baik-baik saja. Tapi ada yang tidak kuat, ya, atau bahkan dirinya kuat tetapi ASI yang dikeluarkan itu berkurang, dan itu bisa membahayakan untuk bayinya. Maka hal seperti itu boleh untuk tidak berpuasa. Yang keempat, asyaikhu wal ajuzu al-ajizani anis shaumi. Orang yang tua, kemudian yang sudah lansia, lanjut usia. Nah, ini yang keduanya ini sangat lemah untuk berpuasa. Ini boleh untuk tidak puasa. Tapi lemah ini, tua ini bagaimana? Sekarang kan tua kan macam-macam. Ada yang usianya 60 masih kuat, usia 70 masih kuat, usia 80 masih kuat, ya. Ini boleh untuk berpuasa, bukan tidak berpuasa. Jadi boleh, ya. Tapi kalau seumpamanya dari usia segitu dia tidak kuat secara fisik, memang nggak kuat, ya, kalau nggak makan dia bisa sakit, atau bahkan bisa dia jatuh, pingsan, dan lain sebagainya, ini boleh tidak ada berpuasa. Ya, lansia, ya, yang ditamakan lansia itu berarti ya selanjut usia, ya, jatahnya 60, dia kelewat 60. Tapi kalau semua kuat, ya puasa saja, itu yang lebih baik. Yang selanjutnya, bab tentang qada usomi, yajibu ala man yubahul fitru al qada faqat. Diwajibkan orang yang tidak berpuasa atau yang membatalkan puasa
atau orang yang tadi diperbolehkan untuk tidak puasa, maka dia wajib untuk mengkodok. Nah, kapan kodoknya? Ya setelah bulan puasa atau setelah Syawal nanti itu. Illal hamilu wal murdi'a idza khafata 'alal waladi faqat yajibu 'alaiha al-qada'u wal fidyatu, kecuali orang hamil dan menyusui, jika keduanya ditakutkan atau takut anaknya. Nah, tadi itu yang saya jelaskan, seumpamanya dengan puasa bisa janinnya itu bisa bisa membahayakan janinnya, atau ketika menyusui juga bisa membahayakan bayinya. Nah, maka diwajibkan atas keduanya, orang yang hamil dan menyusui tadi itu, mengqadai dan membayar fidyah. Ala kulli yaumin muddu ta'amin. Jadi setiap hari itu 1 mud makanan. Makanan itu apa? Ya makanan pokok. Kita makannya nasi, berarti ya 1 mud beras. Ya. Kalau kita makannya jagung, ya 1 mud jagung. Kalau kita makannya gandum, ya 1 mud gandum, sesuai dengan makanan pokok sehari-hari. Wa syaikhu wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja shifauhu yut'imuna an kulli yaumin mudda ta'amin ba'da kulli yaumin. Orang tua, kemudian orang yang lemah, orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu yut'imuna an kulli yaumin, memberikan makanan pada setiap harinya, mudda ta'amin 1 mud ba'da kulli yaumin, setelah tiap-tiap hari, berarti setiap harinya satu mud sama. Yang selanjutnya yaitu sunanus shaumi, sunah-sunahnya puasa. Yang pertama adalah takhirus sahuri wa ta'jilul fitri, yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, al-fitru ala tamrin au ma'in, yaitu berbuka dengan tamr. Tamr itu apa? Kurma. Au ma'in, atau dengan air. Jadi ketika awal berbuka, di situ ada seumpamanya sate, jangan dibayangkan ya. Ada sate, kemudian ada gurami bakar, kemudian ada apalagi di situ seumpama fried chicken, ayam goreng fried chicken, ada es teler atau es buah, kemudian ada buah-buahan, terus ada kurma seumpamanya, ada air putih. Yang didahulukan yang mana? Ya, yang ringan dulu. Jadi supaya apa sih? Supaya perutnya nggak kaget. Jangan ketika berbuka masih tarhim, sudah siap-siap tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imamal. Nah, itu masih tarhim menjelang adzan sudah disiapkan. Wah, di sini makanan ini. Baru kemudian selesai, Allah langsung dimakan lalalap. Itu tidak baik seperti itu. Sunnahnya Rasul pun yaitu minum dan memakan kurma. Kalau tidak ada kurma, ya makanan pengganti lainnya yang sekiranya ringan. Ya, kurma itu kan kalau dilihat kecil, kemudian manis. Ya paling tidak ya yang manis, kemudian yang ringan. Ya tidak berat. Bukan makanan lepet ya, atau mungkin nasi bakar, pecel, krengsengan. Nah, itu kan makanan yang besar, makanan berat. Jadi kenapa sih kok kurma tamrin? Di sisi lain karena kemanisannya ya, itu kalau dilihat kurma itu kan kecil, buah yang kecil yang bijinya mungkin sebesar jari ini. Jadi gambarannya bukan kita tuh makan harus enak, harus banyak, tidak, tapi yang cukup. Nah, Rasul sendiri pun mencontohkan ya, dan sebagai sunnahnya berbuka dengan
kurma. Kalau Rasulullah kurmanya 3. Kalau kita berapa? Terserah. Kalau punya kurma ya pakai kurma. Mungkin ketika buka ya takjil, karena orang-orang banyak makan takjil. Takjil itu kan makanan ringan, bukan makanan berat. Jadi makan sedikit terus minum sedikit, baru nanti pelan-pelan sedikit demi sedikit, tidak langsung makan banyak. Ini nanti kaget apa pencernaannya ini. Kalau sudah kekenyangan, nanti sholat tarawihnya bisa-bisa berat ya, ngajinya juga berat, tarawihnya ngantuk, tarusannya ngantuk, akhirnya tidur. Lama-lama seperti itu akhirnya bukan malah puasa itu menjadikan sehat, malah menjadikan sakit. Yang ketiga, tarkul kalamil qabihi, yaitu meninggalkan perkataan yang buruk. Nah, salah satu ada lima keutamaan orang berpuasa itu. Salah satunya adalah Allah memberikan orang yang berpuasa itu nanti oleh Allah baunya orang berpuasa akan diganti dengan bau misik ketika nanti di surga. Tapi jangan nanti mentang-mentang ini nanti misik, kamu ketemunya kemudian menyembur baunya. Tidak, itu nggak baik. Nah, kenapa seperti itu? Karena bau tidak enak itu pertama kurangnya asupan air. Kemudian air liur ini juga berkurang. Jadi baunya itu bisa keluar tidak enak. Dan kenapa seperti itu? Memang karena dengan bau yang tidak ini manusia supaya jarang untuk berbicara, apalagi berbicara yang kotor. Kalau pembicaranya bagus nggak apa-apa. Nah, tapi kalau apalagi pembicaranya jelek ya nggak boleh. Karena itu makanya baunya tidak enak. Salah satunya itu tadi untuk menghindari perkataan yang buruk. Yang keempat yaitu al-iktsaru minas shadaqati wa tilawatil Quran. Jelas ya, di dalam bulan Ramadan ini pasti banyak orang itu yang sering sedekah ya. Seperti di sekolah kita ini, sekolah kita di depan sekolah itu biasanya kalau sore ada takjil gratis, kemudian nasi bungkus gratis untuk berbuka puasa. Itu dari mana itu? Dari para wali murid ya, atau mungkin dari para donatur, para dermawan. Nah, kenapa? Mereka bukan karena ingin pamer atau ingin dipuji-puji, karena memang dalam tuntunannya, sunnahnya puasa itu malah bersedekah, bukan malah meminta-minta ya. Bukan al-yadu sufla, bukan malah al-yadul ulya. Al-yadu sufla khairu minal yadi al-yadul ulya khairu minal yadi sufla. Yang bagus itu yang ulya, tangan di atas memberi, bukan malah tangan di bawah minta. Wa tilawatil Quran. Nah, tentu kita sering dengar, mulai dulu, mulai kecil sampai besar, itu pasti kalau bulan Ramadan ya, di mana-mana, di masjid, di musola, ketika setelah sholat tarawih atau ketika setelah sholat subuh, itu pasti banyak yang membaca Al-Quran. Dan kita sendiri pun kegiatan bulan Ramadan itu pun juga tidak jauh dari Al-Quran. Kenapa? Ya karena memang Al-Quran sebagai syukur, tanda wujudnya turunnya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, dan itu disunnahkan juga ya sebagai untuk mengisi kegiatan kita dengan kegiatan yang baik-baik ya. Yang selanjutnya yaitu al-ayyamul lati yahrumu fiha shaum, hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi puasa setahun boleh, tapi ada hari-hari yang boleh puasa setahun itu boleh, 1 tahun kamu puasa terus boleh.
Ya, tentunya puasa sunnah. Ya, dan itu ada syariatnya sendiri. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, itu macam-macam. Semua saya mau puasa 1 tahun boleh. Ya, tapi ada hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Yang diharamkan untuk puasa, walaupun itu puasa qadha, tetap haram. Apa hari-hari tersebut? Yang pertama yaitu Yaumul Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Di hari pertama itu tidak boleh puasa siapapun. Bahkan di sunnahnya sholat Idul Fitri itu kan ada sunnahnya, sebelum sholat itu makan terlebih dahulu. Memang itu merayakan kemenangan setelah 30 hari penuh berpuasa. Makanya di hari itu tidak boleh berpuasa, haram untuk berpuasa. Yang kedua, Yaumul Idul Adha, hari raya Idul Adha, sama ya, di saat orang-orang menyembelih kambing, ya, berkurban. Nah, itulah maka kita sebagai umat Islam, ya, menikmati daging kurban itu. Wa ayyamit tasyriki wa ya salasatu allati ba'dahu. Hari tasyrik itu kapan? 3 hari setelah 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Jadi hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu diharamkan untuk berpuasa. Yang ketiga yaitu Yaumul Syakki. Wa nisfisani Yaumul Syak. Yaumul Syak itu hari itu Syak itu keraguan. Nah, biasanya jatuh di bulan Sya'ban, biasanya 30, tanggal 30 atau akhir bulan Sya'ban, penentuan awal Ramadan. Nah, itu dari itu tidak boleh berpuasa. Karena apa? Ya, karena takutnya nanti sudah masuk bulan Ramadan, nah, atau mungkin namanya syakan keraguan. Jadi di hari itu tadi diharamkan untuk berpuasa, ya, untuk berhati-hati istilahnya. Wa nisfi tsani min Sya'ban illa ayyasila bima qablahu. Ya. Dan setengah kedua dari bulan Sya'ban, kecuali disambung boleh, ya. yang utama adalah Yaumul Syak itu tadi. Di Yaumul Syak boleh untuk tidak berpuasa. Yaumul Syak itu haram untuk berpuasa. Maaf, ya. Yang selanjutnya adalah hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa. Al-ayyamul lati yusannu shaumuha. Hiya yaumul itsnaini wal khamisi, yang tadi saya sampaikan. Ya, puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis, mingkul li usbu'in, pada setiap minggunya. Jadi 1 minggu sekali, Senin dan Kamis itu pada puasa sunnah yang dianjurkan, ya, boleh. Yang kedua adalah Ayyamul Bidi. Ayyamul Bid itu jadi puasa Ayyamul Bid, puasa di pertengahan bulan. Wa ya ats-tsalitsah asyara war rabi'a asyara wal khamisah asyara min kulli syahrin. Jadi tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulannya. Bulan Hijriah, bukan bulan Syamsiah atau bulan-bulan umum seperti Mei, Juni, Juli, bukan, tapi bulan Hijriah seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal ila akhirih. Kemudian wasitatul ayyam allati tali'i Idul Fitri, ya, 6 hari setelah atau yang mengiringi Idul Fitri. Jadi setelah Idul Fitri, hari pertama, itu hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu disunahkan untuk berpuasa. Tapi eman, ya, biasanya kalau puasa itu Idul Fitri itu kan banyak makanan, ya, jarang ada orang yang berpuasa. Banyak-banyaknya malah mereka itu benar-benar merayakan kemenangan atas 30 hari yang terbelenggu dari tidak makan.
Jadi biasanya kalau puasa itu turun berat badannya, semuanya 60 jadi 55. Nah, setelah bulan Ramadan, nah, 1 minggu setelah Idul Fitri bisa langsung naik menjadi 70 karena benar-benar merayakan makanan. Yang selanjutnya, wa yaumu Arafah wa yaumu Asyura min kulli sanah. Jadi yaumu Arafah, yaumu Asyura. Arafah itu kapan? Bulan apa Arafah itu? Bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau Asyura bulan Muharram. Ya. Muharram biasanya disunahkan tanggal 8 9 Dzulhijjah dan 9 10 Muharram. Nah, itu Asyura, Tasu'a, Arafah, Tarwiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya beri pertanyaan. Ya. Yang pertama, adalah siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Siapa saja orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang kedua, ya, sebutkan sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnahnya puasa, bukan puasa sunnah, tapi sunnah-sunnahnya puasa. Kemudian yang ketiga, cukup 3 saja. Ya. Sebutkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Di pertanyaan pertama tadi, siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, sebutkan sunnah-sunnahnya puasa. Ingat, sunnah-sunnahnya puasa, bukan puasa sunnah. Yang ketiga, sebutkan hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, ditulis di kertas, kemudian difoto, nanti kirim ke saya. Ya, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.